Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AF19 channel yang membahas tentang informasi dan trik-trik mengerjakan soal-soal P3K. Nah, seperti biasa, yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar setiap saya mengupdate info-info terbaru atau soal-soal terbaru seputar P3K, Bapak Ibulah yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja ke soal nomor 1. Nah, di sini ada sebuah puisi. Saat dedaunan mulai memanggilmu, tersenyum manis kala bersentuhan dengan alam. Yang tak akan bosan menyapamu, awan pun akan menangis merindukan hadirmu. Nah, majas yang terkandung dalam puisi di atas adalah apakah yang A, majas hiperbola, atau yang B, majas personifikasi, atau yang C, majas pararealisme, atau yang D, majas metonimia? Jawaban yang paling tepat adalah yang B, majas personifikasi. Jadi majas personifikasi yaitu majas yang membandingkan antara manusia dengan benda mati, seolah-olah benda tersebut memiliki sifat layaknya manusia. Soal selanjutnya. Alasan mengapa kepala banteng dijadikan lambang sila keempat Pancasila adalah apakah yang A, banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol, yang menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat, atau yang B, banteng diartikan sebagai hewan kuat yang tahan terhadap serangan apapun. Itu semua melambangkan jiwa bangsa Indonesia yang semakin kuat dengan ciri khas demokrasi. Atau yang C, banteng diartikan sebagai hewan-hewan yang berbudaya yang senantiasa melakukan musyawarah untuk menentukan pembagian kawasan. Atau yang D, banteng diartikan sebagai hewan-hewan berbudaya suka bergerombol agar lebih kuat, melambangkan Indonesia yang suka mementingkan persatuan Indonesia. Atau yang E, banteng diartikan sebagai hewan-hewan yang kuat mencerminkan bangsa Indonesia yang tegar dan kuat meskipun diterpa rintangan apapun. Jawaban yang paling tepat di sini adalah yang A. Karena banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan. Jadi lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Soal selanjutnya. Ozon terapi adalah pengobatan suatu penyakit dengan cara memasukkan oksigen dan ozon bersinergi tinggi ke dalam tubuh melalui darah. Ozon terapi merupakan terapi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, baik untuk menyembuhkan penyakit yang kita derita maupun sebagai pencegah penyakit. Paragraf di atas merupakan kalimat paragraf eksposisi. Apakah yang A, perbandingan, atau yang B, klasifikasi, atau yang C, laporan, atau yang D, kausalitas, atau yang E, definisi? Nah, jadi paragraf eksposisi yaitu ada eksposisi definisi, yaitu memaparkan definisi suatu topik. Ada eksposisi perbandingan yaitu membandingkan gagasan utama. Ada eksposisi pertentangan yaitu pertentangan akan satu hal dengan satu hal lainnya. Ada eksposisi laporan yaitu berisi laporan dari sebuah penelitian. Ada eksposisi ilustrasi yaitu penjelasan yang sederhana mengenai dua topik yang mempunyai kemiripan. Dan ada eksposisi proses yaitu tahapan melakukan suatu dari awal sampai akhir. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang E, yaitu merupakan kalimat paragraf eksposisi definisi. Soal selanjutnya. Perhatikan alat-alat panel surya berikut. 1. Baterai atau aki. 2. Inverter. 3. Sel surya. 4. Charger controller. 5. Televisi. 6. Panel surya. Jadi alur perpindahan energi listrik yang terjadi pada panel surya sampai bisa digunakan untuk menyalakan televisi adalah apakah yang A, 634125, B, 362145, C, 632145, D, 364125, atau yang E, 362415. Jadi alur perpindahan energi listrik yang terjadi pada panel surya ini, yang pertama
sel surya, dan yang kedua panel surya, yang ketiga charger controller, yang keempat baterai atau aki, yang kelima inverter, dan yang terakhir televisi. Sehingga di sini jawaban yang paling tepat adalah yang D, 364125. Soal selanjutnya, pernyataan berikut yang salah adalah apakah yang A, ayam denlape dari Sumatera Utara, yang B, Sinanggar Tulo dari Sumatera Utara, yang C, Soleram dari Riau, yang D, anak tupai dari Lampung, atau yang E, Cicik Priuk dari Kalimantan Barat. Ya, jawaban di sini yang paling tepat adalah yang A, ayam denlape dari Sumatera Utara. Karena lagu ayam denlape itu yang memiliki arti ayamku lepas merupakan lagu Minang yang mengisahkan tentang kehilangan. Soal selanjutnya, penulisan kata serapan yang benar terdapat pada kalimat apakah yang A, sikap objektivitasnya sangat diperlukan di dalam menangani kasus ini, yang B, perlu dilakukan upaya konkret untuk menangani krisis ini, yang C, diagnosa terhadap pasien selalu dilakukan dengan cermat, atau yang D, hal itu sudah dilakukan secara sistematis dalam makalahnya, atau yang E, perusahaan itu mengutamakan efektivitas kerja. Jadi kesalahan kata yang A itu ada di kata objektivitasnya. Seharusnya adalah objektivitas. Dan yang B itu ada di kata konkret. Nah, seharusnya adalah konkret. Yang C, kata diagnosis. Kata bakunya adalah diagnosis. Yang E itu penulisannya salah, seharusnya adalah efektivitas. Menggunakan V harusnya. Dan yang D itu benar. Ini sesuai dengan KBBI. Hal itu sudah dilakukan secara sistematis dalam makalahnya, ini benar. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal selanjutnya, hal yang dapat dilakukan guru untuk menangani peserta didik yang didiagnosa mengalami diskalkulia adalah apakah yang A, memberikan anak banyak pengalaman untuk mengumpulkan dan bekerja dengan objek konkret untuk membiasakan dengan konsep-konsep tentang penjumlahan dan pengurangan sebelum dikenalkan pada tanda plus dan minus. Yang B, gerakan alat anggota tangan dan tubuh dilatih dengan menggunakan senam untuk menghaluskan gerakan otot-otot tangan. Atau yang C, anak disuruh menyalin huruf-huruf atau kata-kata yang biasanya terbalik melalui kertas transparan atau menulis huruf-huruf yang didiktekan. Atau yang D, anak disuruh memotong-motong huruf-huruf atau bentuk. Atau yang E, anak diminta untuk mengelompokkan warna. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah yang A. Soal selanjutnya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain merupakan pengamalan Pancasila yang mempunyai lambang. Apakah yang A, rantai, B, pohon beringin, C, padi dan kapas, D, kepala banteng, yang E, bintang emas. Ya, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D, kepala banteng. Jadi kepala banteng itu ada sila keempat, yaitu musyawarah untuk kepentingan bersama, melaksanakan musyawarah dengan akal sehat, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, tidak memaksakan kehendak, dan melaksanakan hasil musyawarah dengan tanggung jawab. Nah, itulah soal-soal kali ini. Semoga Bapak Ibu yang belum lolos menjadi ASN P3K tahun ini bisa lolos menjadi ASN P3K. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.